Salam jumpa dengan channel Bang Soal Hot AKM. Pada tayangan video perdana ini, Bang Soal akan memaparkan tentang karakteristik soal AKM, khususnya literasi. Mungkin ada di antara pemirsa, baik siswa maupun guru, ataupun orang tua, yang masih kesulitan memahami soal AKM. Semoga tayangan berikut ini dapat menambah pemahaman para pemirsa. Baik, langsung saja kita bahas karakteristik soal AKM itu seperti apa. Namun tidak lupa sebelumnya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini agar Bang Soal tambah semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Baik, kita mulai. Ya, kalau kita lihat soal AKM, maka stimulus yang ada itu fresh, ya. Jadi teks yang ada itu baru, belum pernah dijadikan soal oleh orang lain. Kemudian ciri yang kedua, stimulus soal AKM atau teks dalam soal AKM itu menginspirasi. Jadi teksnya itu berisi tentang pelajaran hidup, baik itu motivasi, kreativitas, inovasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, stimulus soal AKM itu harus bermakna, ya. Jadi kalau tanpa stimulus itu tidak ada maknanya. Artinya begini, ada soal hafalan, umpamanya berilah contoh struktur teks deskripsi. Nah, itu kan hanya hafalan, tidak bermakna. Nah, jadi ada 3 ciri stimulus soal AKM. Yang pertama baru atau fresh, jadi teks yang digunakan itu benar-benar baru. Kemudian yang kedua menginspirasi, mempunyai pelajaran hidup, motivasi dan kreativitas. Kemudian yang ketiga fungsional atau tanpa stimulus maka soal tidak bermakna. Ya, biasanya stimulus yang digunakan dalam soal AKM itu adalah teks-teks atau stimulus bacaan tentang isu-isu global, ya, tentang limbah, tentang energi terbarukan, tentang robotik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, stimulus soal AKM itu juga mengandung kearifan lokal, survival, ya, jadi bagaimana diceritakan seseorang itu bisa bertahan hidup atau memiliki kreativitas atau dia melestarikan nilai tradisi, ya. Dan inilah sebenarnya daya tarik dari budaya Indonesia, ya. Jadi bahwa turis itu datang ke Indonesia tuh suka wisata budaya, ya. Ya tentunya juga alam juga, tapi turis lebih suka wisata budaya. Kemudian kata-kata yang ada dalam stimulus tidak lebih dari 300 kata. Ya, kata boleh dihilangkan tanpa mengubah makna inti teks. Artinya begini, ketika kita membuat stimulus teks itu dari sumber itu ada 150 kata, maka kita tambahi. Kalau maunya 500 kata berarti kita kurangi. Kemudian stimulus soal AKM itu juga bebas syarat, ya, sara, agama, ras, dan politik, ya. Jadi di dalam soal AKM itu tidak ada teks atau stimulus yang berbau sara, ya, sara, agama, ras, atau politik, atau politik itu tidak boleh. Kemudian stimulus soal teks itu harus sesuai dengan tata bahasa baku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, kemudian stimulus itu sangat penting. Kenapa? Karena mengandung makna atau inspirasi yang ingin ditularkan ke peserta didik. Meskipun peserta didik itu kesulitan, tetapi ada makna atau inspirasi yang dapat dia baca
dapat dia petik setelah membaca teks atau stimulus yang ada. Kemudian, bahan stimulus yang bagus itu bisa digunakan untuk menyusun pertanyaan level 1 sampai 3. Level 1 itu mengingat, kemudian 2 pemahaman, kemudian yang ketiga aplikasi, ya, atau mungkin nanti ada level-level selanjutnya ya, nanti dalam bahasan video selanjutnya akan kita bahas secara lebih detail. Kemudian satu indikator atau satu stimulus itu bisa digunakan untuk 9 soal, ya, 9 soal pilihan ganda atau bisa juga pilihan ganda kompleks, artinya jawaban lebih dari 1, ya, bisa 2, bisa 3. Kemudian pernyataan benar atau salah, kemudian menjodohkan, kemudian bentuk soal uraian dan isian. Ya, tentu saja uraian dan isian yang ada di sini berkaitan dengan stimulus yang ada, dan kebanyakan soalnya itu HOTS, ya, higher order thinking. Ya. Lanjut, bentuk stimulus tes soal AKM itu bisa berupa informasi gambar, grafik, tabel atau wacana. Atau bisa juga kasus atau permasalahan kontekstual dan menarik atau terkini, ya, aktual, ya. Yang itu bisa memotivasi peserta didik untuk membaca. Jadi dalam soal AKM ada paradigma bahwa AKM itu menguji peserta didik sambil belajar. Jadi peserta didik itu bisa belajar dari ujian yang disampaikan dalam soal-soal AKM. Tetapi kalau soal ujian nasional dulu, itu siswa dapat beban. Kenapa? Karena kalau nilainya jelek tidak lulus. Nilainya jelek, peringkat sekolahnya juga jelek. Nilainya jelek, untuk mendapatkan sekolah lanjutan agak kesulitan karena nilainya jelek. Itulah yang menjadi sebab kenapa itu menjadi beban. Sedangkan di AKM ini, siswa tidak punya beban untuk meraih nilai apapun, ya. Ya, sebagai guru, soal AKM itu bisa digunakan sebagai refleksi paradigma AKM yang ada itu bahwa peserta didik dapat belajar dari soal. Meski salah menjawab, ada inspirasi yang dibawa atau dikenang oleh peserta didik. Tetapi kalau siswa hanya dapat beban, ya tadi nilainya jelek, tertekan, nanti dimarahi orang tua, dimarahi guru, dan lain sebagainya. Apakah itu jelek? Bukan, ya. Bukan jelek, ya. Itu bagus untuk kebutuhan di masa yang lalu, di masanya. Kalau sekarang masanya itu masa tes internasional pakai PISA atau PIRS, maka sekarang masanya masa AKM, Assessment Kompetensi Minimum, ya. Semua ada masanya. Kurikulum dulu dan kurikulum sekarang itu tidak bisa disamakan atau tidak bisa diperbandingkan, ya, karena sesuai dengan kebutuhan di zamannya. Ya, realita dahulu, kurikulum itu sering gonta-ganti, semakin bagus, tetapi pada akhirnya nilai tetap mengacu pada Padahal semua bentuk soal adalah pilihan ganda, satu jawaban tunggal. Ini menggiring siswa untuk tidak berpikir kreatif. Tetapi dalam kurikulum 13, itu peserta mulai dikenalkan untuk bertanya, berkomunikasi, berkreasi, ya. Akhirnya dia berkembang. Tetapi di awal-awalnya tetap harus meraih nilai Jadi stagnan lagi karena siswanya imajinasinya itu sudah berpikir berkembang, sudah ada 5M itu, ya, yang pendekatan saintifik, tetapi ujung-ujungnya dipaksa untuk
mengejar nilai UN yang jawabannya hanya 1. Ya, jadi ketika peserta didik dibiasakan untuk mengerjakan atau orientasinya nilai UN, maka ketika siswa itu diikutkan tes internasional yang lebih tinggi dalam menganalisis soal seperti PISA atau PIRLS, maka nilainya sangat rendah. Dan kesalahan yang fatal, publik menilai bahwa kualitas siswa dan guru rendah. Padahal yang terjadi bukan itu. Bukan rendahnya SDM guru atau input siswa, tetapi memang kurikulum dan penilaiannya kurang tepat sasaran. Jadi sebenarnya anak kita itu cerdas, tinggal bagaimana cara kita mengasah. Pepatah Arab mengatakan, belajarlah karena tidaklah orang itu lahir langsung pintar. Nah, AKM ini momentum bagi kita semuanya untuk mengubah menjadi lebih baik kualitas siswa dan gurunya. Ya, jadi kita gunakan AKM itu untuk momentum bagi guru. Kenapa? Karena sangat beda antara UN dan AKM. Jadi tidak ada alasan bahwa sekarang guru merasa kepayahan atau kesulitan. Tidak ya. Jadi kalau dulu soal UN itu STEM-nya sudah baku atau tertutup. Soalnya itu tertutup, baku seperti itu. Jadi siswa atau guru lebih bermain pada opsi untuk menentukan kompetensi siswa. Karena sudah baku, soalnya itu saja, ditambah kisi-kisinya juga sudah ditentukan, maka ini bisa di-drill atau dibiasakan. Jadi ketika siswa itu mengerjakan soal UN, itu seperti berlatih keterampilan, bisa dibiasakan. Namun hal ini berbeda dengan soal AKM. Kalau soal AKM, STEM-nya itu tidak baku, teksnya itu tidak baku, pokok pertanyaannya itu tidak baku. Meskipun tetap ada standar yang mengacu pada level kognitif tingkat kesulitan ya, ada level 1, 2, 3, tetapi stimulus perspektifnya lebih luas dalam dan mengglobal dunia dan juga kebutuhan real sehari-hari. Kalau dulu soal UN itu sulit karena peserta didik tidak memahami indikator, karena opsinya mungkin kurang valid atau bermakna ganda. Tetapi kalau AKM bukan seperti itu. AKM bukan sulit, tetapi dia lebih cenderung untuk berpikir lebih kompleks tanpa hafalan materi. Karena soal AKM itu berbasis pada apa yang ada di dalam teks yang disajikan. Di beberapa sisi, justru AKM ini menguntungkan peserta didik karena tidak menuntut hafalan materi, tetapi pemahaman. Sebagaimana kalau umpamanya kita sudah paham dan bisa berenang, maka kita tidak akan menghafal gerakan renang baru melakukan, tetapi langsung melakukan karena sudah menjadi sebuah keterampilan. Hafalan itu sudah tidak diperlukan lagi karena sudah menyatu. Jadi soal AKM bukan menguji pengetahuan umum di luar stimulus, namun soal AKM mengajak siswa menghubungkan pengetahuan yang dimilikinya dengan apa yang tersaji dalam stimulus. Inilah pentingnya stimulus di dalam soal AKM karena ia merupakan wadah atau media yang menyatukan intisari sebuah soal. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang karakteristik soal AKM. Di video selanjutnya akan kita bahas tentang bagaimana level-level kesulitan dalam soal AKM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.